Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semuanya pada mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh dosen Ibu Elvira Rutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai completing the test in the acquisition and payment cycle, verification of selected account. Yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan pertama Fadia Ramawangsa dengan BP 181053-2004, yang kedua Desmalia Syakira dengan BP 181053-2008, dan yang ketiga saya sendiri Sriandini Oksharisa dengan BP 181053-2016. Seperti yang kita bersama ketahui, audit memiliki peranan yang penting dalam menjamin kesesuaian dan kebenaran laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Karena laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak untuk menentukan keputusan. Jika laporan keuangan tidak sesuai dengan standar, maka keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut akan salah. Oleh karena itu, kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai bagaimana cara memverifikasi akun-akun yang berkaitan dalam siklus pembelian dan pembayaran dalam suatu perusahaan. Sebelum kita melakukan audit terhadap suatu aset atau akun dalam laporan keuangan, kita harus mengetahui karakteristik akun tersebut. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 akun yang berkaitan dengan siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama, aset tetap. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, accrued liabilities. Dan yang terakhir, pendapatan dan beban. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas lebih jelas mengenai aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang diharapkan memiliki umur lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis dan tidak ditujukan untuk dijual kembali. Bisa juga dikatakan semua benda berwujud yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan secara berulang. Dalam hal ini dapat digunakan lebih dari 1 periode akuntansi. Setiap akun dalam pencatatan akuntansi memiliki keterkaitan dengan peristiwa bisnis dalam suatu perusahaan, dan tidak terkecuali siklus aset tetap yang kita bahas kali ini. Kita dapat mengambil contoh misalnya pada jasa pengiriman barang, yaitu JNE, untuk mengilustrasikan akun-akun yang ada di aset tetap. Yang pertama, kita dapat mengasumsikan manajer JNE tersebut ingin memperbanyak armada atau akomodasinya untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Sumatera. Oleh karena itu, manajer memutuskan membeli transportasi baru di perusahaan tersebut. Saat terjadinya pembelian dan ada bukti transaksinya, maka muncullah akun kendaraan di akun JNE dan tersebut. Kemudian saat kendaraan tersebut digunakan, maka akan muncul akun beban depresiasi dan akumulasi depresiasi yang bisa dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, misalkan sudah berjalan 10 tahun, manajer tersebut merasa untuk saatnya mengganti transportasi yang telah dibeli sebelum ini. Makanya akan muncul akun pelepasan dari aset tetap ini. Misalnya untung atau rugi perusahaan atau adanya pertukaran aset untuk mengganti transportasi tersebut. Kemudian, data-data aset tetap itu bisa kita temukan di dalam master file. Misalnya JNE menggunakan sistem informasi akuntansi, di mana data-data aset tetap tersebut berupa deskripsi, kapan dibeli, kemudian akumulasi depresiasi bisa ditemukan di sana. Selanjutnya, dalam audit peralatan manufaktur dan akun terkait, pengujian akan dimudahkan jika dipisah menjadi beberapa kategori. Yang pertama, melakukan prosedur analitis substantif. Yang kedua, melakukan verifikasi akuisisi tahun berjalan. Ketiga, melakukan verifikasi penghentian aset tahun berjalan. Keempat, melakukan verifikasi saldo akhir pada akun aset. Kelima, melakukan verifikasi beban depresiasi. Keenam, melakukan verifikasi saldo akhir dalam akumulasi depresiasi. Setelah kita memahami aset tetap dan beberapa ilustrasi munculnya akun-akun aset tetap ini, kita dapat melihat aset tetap dan lancar memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga auditor akan menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda dari audit untuk aset lancar. Alasannya karena aset tetap, yang pertama, aset tetap tidak dibeli setiap saat tetapi hanya waktu tertentu saja. Kemudian nominal atau jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli aset tetap itu biasanya material, dan juga aset tetap itu
akan ada di catatan akuntansi perusahaan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kita membutuhkan beberapa pendekatan untuk menguji apakah aset tetap ini sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau belum. Pertama, kita akan melakukan prosedur analitis substantif, di mana kita akan melihat apakah beban depresiasi dan akumulasi depresiasi itu telah dicatat dengan benar atau belum. Teman-teman dapat melihat pada tabel beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan prosedur analitis substantif ini. Baiklah, setelah melakukan prosedur analitis substantif, auditor dapat melakukan verifikasi akuisisi aset tetap tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan pembelian aset tahun berjalan dengan benar karena aset tetap memiliki dampak jangka panjang pada laporan keuangan. Dalam melakukan verifikasi terdapat 7 langkah yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, memeriksa eksistensi dari bukti transaksi yang harus ada yang membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan aset tetap itu benar adanya. Kedua, kelengkapan dari semua bukti transaksi yang harus menunjang dari akun aset tetap ini. Ketiga, auditor harus mengecek keakurasian penulisan nominal dari transaksi yang terjadi dalam aset tetap ini. Telah sesuai dengan bukti transaksi atau belum. Keempat, auditor juga harus mengecek apakah klasifikasi aset tetap itu telah sesuai. Yang kelima, auditor harus mengecek apakah perusahaan memiliki hak guna atas aset tersebut. Keenam, cut off atau kapan kita harus mengetahui akun-akun dari aset tetap ini. Kemudian terakhir, tie-in, yaitu kesesuaian antara master file dengan buku besar. Auditor harus mengetahui hal itu. Dari ketujuh langkah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bukti transaksi itu sangat penting oleh auditor untuk diperiksa. Selanjutnya, auditor dapat melakukan verifikasi penghentian aset tahun berjalan. Hal ini sangat material karena aset yang biasanya dihentikan itu memiliki nilai yang sangat besar. Aset itu bisa dihentikan dengan cara dijual, tukar tambah, atau hanya ditinggalkan begitu saja. Aset yang dihentikan tersebut harus dicatat dengan nominal yang benar dan dipastikan telah dikeluarkan dari sistem akuntansi perusahaan tersebut. Ada 4 prosedur yang biasanya digunakan oleh auditor untuk melakukan verifikasi penghentian aset tersebut. Pertama, auditor menelaah apakah ada aktiva yang baru menggantikan aktiva yang lama. Kedua, auditor melakukan analisa terhadap untung atau rugi pelepasan. Ketiga, auditor memeriksa modifikasi pada pabrik, pajak, atau asuransi yang menandakan pelepasan aset. Dan yang terakhir, auditor harus mencari tahu apakah menurut bagian manajemen dan produksi mengenai kemungkinan adanya pelepasan aktiva. Langkah selanjutnya yaitu melakukan verifikasi saldo akhir pada akun aset. Tujuan dari verifikasi ini yaitu memastikan bahwa saldo yang terdapat pada master file buku besar itu semua itu sama dan mengecek apakah semua aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan memang ada di perusahaan tersebut. Pada pengecekan ini tidak harus dilakukan secara menyeluruh. Auditor dapat menggunakan sampel sebagai bahan pengeceknya. Melakukan verifikasi beban depresiasi. Beban depresiasi sendiri adalah satu dari sedikit akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Adapun tujuan dari verifikasi beban depresiasi adalah untuk akurasi. Maksudnya ialah untuk mengetahui akurasi dari pencatatan oleh suatu perusahaan sesuai standar yang berlaku ataupun tidak. Lebih rincinya, auditor berfokus pada penentuan apakah klien telah mengikuti kebijakan depresiasi yang konsisten dari periode ke periode dan apakah perhitungan klien sudah benar. Kemudian, beban depresiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah umur manfaat aset, yang kedua ialah metode depresiasi, yang ketiga estimasi nilai residu, dan yang keempat kebijakan depresiasi saat pembelian dan pelepasan aset. Melakukan verifikasi saldo akhir dalam akumulasi depresiasi. Adapun tujuan dari melakukan verifikasi saldo akhir dalam akumulasi depresiasi yang pertama ialah akumulasi depresiasi yang dinyatakan dalam properti master file
file atau berkas utama aset sesuai dengan dalam buku besar. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan pengujian penjumlahan akumulasi depresiasi dalam berkas utama aset dan menelusuri totalnya ke buku besar. Yang kedua, akumulasi depresiasi dalam berkas utama adalah akurat. Dalam beberapa kasus, umur peralatan manufaktur dapat dikurangi secara signifikan karena pengurangan permintaan pelanggan terhadap produk, penurunan fisik yang tidak diharapkan, modifikasi operasi, atau perubahan lainnya. Oleh karena kemungkinan ini, maka auditor harus mengevaluasi kecukupan cadangan akumulasi depresiasi setiap tahun untuk memastikan bahwa nilai buku bersih tidak melebihi nilai realisasi aset. Audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayarkan sebelum entitas mendapatkan manfaat ekonomis. Akun yang termasuk di dalam beban dibayar di muka ialah yang pertama, asuransi dibayar di muka, merupakan bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat laporan neraca. Yang kedua, sewa dibayar di muka, merupakan beban sewa yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, tetapi telah terlebih dahulu dibayarkan. Yang ketiga, pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk PPN. Kemudian, aktiva yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai beban yang ditangguhkan, deferred charge, atau aktiva tidak berwujud. Contoh dari beban ditangguhkan dan aktiva tidak berwujud yaitu hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Dalam beberapa kasus, akun ini nilainya sangat material. Dalam audit tertentu, perusahaan tidak memiliki akun tersebut dalam jumlah besar atau tidak material. Prosedur analitis biasanya dianggap memadai untuk beban dibayar di muka dan aset tidak berwujud. Dalam audit tertentu, beberapa aset ini jumlahnya signifikan. Asuransi dibayar di muka dipergunakan sebagai contoh pembahasan karena yang pertama, asuransi dibayar di muka banyak ditemukan dalam audit. Bahkan hampir setiap perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Yang kedua, permasalahan yang biasanya muncul dalam audit asuransi dibayar di muka bila klarifikasi mirip. Dan yang ketiga, tanggung jawab auditor dalam menelaah cakupan asuransi ini merupakan pertimbangan yang tidak ditemukan atas akun lain dalam kategori ini. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengendalian akuisisi dan pencatatan asuransi. Yang kedua, pengendalian register asuransi. Dan yang ketiga, pengendalian pencatatan beban asuransi. Pengendalian akuisisi dan pencatatan asuransi merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Konsisten dengan prosedur yang didiskusikan dalam siklus tersebut, otorisasi yang tepat untuk kebijakan asuransi baru dan pembayaran premi asuransi merupakan pengendalian penting. Register asuransi adalah pencatatan kebijakan asuransi dan masa berlaku masing-masing kebijakan. Auditor menggunakan register asuransi untuk mengidentifikasi kebijakan sehubungan dengan akun asuransi dibayar di muka, jangka waktu dan jumlah pembayaran. Untuk mengidentifikasi kebijakan dimasukkan dalam register. Oleh karena itu
Maksudnya oleh karena jangka waktu dan jumlah menjadi dasar penentuan jumlah asuransi dibayar di muka, maka auditor secara independen melakukan verifikasi jangka waktu dan jumlah tersebut ke kebijakan asuransi atau kontrak yang mendasarinya. Perusahaan kadang-kadang mempunyai jurnal standar bulanan untuk mengklasifikasikan asuransi dibayar di muka sebagai beban asuransi. Jika terdapat jurnal berjumlah material yang diharuskan menyesuaikan saldo asuransi dibayar di muka pada akhir tahun, maka artinya terjadi potensi salah saji dalam pencatatan akuisisi asuransi selama tahun tersebut, atau dalam klasifikasi saldo akhir tahun dalam asuransi dibayar di muka. Adalah pengujian audit. Melalui audit asuransi dibayar di muka dan beban asuransi, auditor harus selalu berpikir bahwa jumlah dalam beban asuransi adalah nilai sisa atau residual. Residual ini berasal dari saldo awal pada asuransi dibayar di muka, pembayaran premi selama tahun tersebut, dan saldo akhirnya. Salah satu pengujian dalam akun beban yang harus dilakukan adalah prosedur analitis dan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh tagihan untuk beban asuransi muncul dari kredit atas asuransi dibayar di muka. Oleh karena itu, pembayaran premi diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis. Maka penekanan pada pengujian perincian saldo adalah pada asuransi dibayar di muka. Dalam audit asuransi dibayar di muka, auditor memiliki sebuah schedule yang diperoleh dari klien atau membuatnya sendiri yang berisi tentang kebijakan tertentu. Misalnya, schedule tersebut memasukkan informasi tentang kebijakan asuransi, nomor polis, cakupan asuransi untuk setiap polis, jumlah premi, periode premi, beban asuransi untuk tahun tersebut, dan asuransi dibayar di muka pada akhir tahun. Accrued liabilities. Kategori ketiga dalam siklus akuisisi dari pembayaran adalah accrued liabilities atau utang akrual. Utang akrual yaitu estimasi kewajiban yang belum dibayarkan atas jasa atau keuntungan yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Banyak utang akrual merupakan utang masa depan untuk jasa yang belum dibayarkan, tetapi sebenarnya belum berutang pada tanggal neraca. Misalnya, keuntungan dari menyewakan aset yang terutang selama tahun berjalan. Oleh karenanya, pada tanggal neraca, porsi tertentu dari total biaya sewa yang belum dibayarkan harus menjadi akrual. Prinsip accrued liabilities. Yang pertama adalah prinsip akrual dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi harus dicatat pada saat terjadi, bukan pada saat kas tersebut diterima. Akrual merupakan konsep dalam akuntansi yang paling fundamental, yang tidak hanya berlaku pada laporan keuangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip akuntansi yang lainnya. Prinsip kedua adalah prinsip going concern. Going concern atau kita kenal dengan berkelanjutan adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan beroperasi seumur hidup selama tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami pailit atau bangkrut. Prinsip ini akan berdampak pada prosedur akuntansi lainnya, misalnya pada penyusutan, pengakuan pendapatan, dan valuasi aset berdasarkan arus kas yang akan datang. Audit atas pajak properti akrual. Saat auditor melakukan verifikasi pajak properti akrual, keseluruhan 8 tujuan audit terkait saldo adalah relevan kecuali nilai realisasi. Dua hal di bawah ini merupakan hal yang penting, yaitu yang pertama, properti yang diperhitungkan pajak akrualnya berada dalam schedule akrual. Kesalahan saat memasukkan properti di mana pajak seharusnya dihitung akrual akan terjadi kurang saji pada utang pajak properti atau kelengkapan. Salah saji material dapat terjadi, misalnya jika pajak properti tidak dibayarkan sebelum tanggal neraca dan tidak termasuk sebagai pajak properti akrual. Yang kedua, pajak properti akrual dicatat secara akurat.
Auditor perlu memperhatikan konsistensi perlakuan akrual dari tahun ke tahun, atau akurasi. Auditor menggunakan dua pengujian utama yang memasukkan seluruh akrual. Auditor melakukan verifikasi akrual bersamaan dengan audit pembayaran pajak properti tahun berjalan. Audit akun pendapatan dan beban. Terdapat dua konsep dalam audit akun pendapatan dan beban yang merupakan hal penting dalam mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan dan beban diakui dalam periode yang sama. Kesesuaian antara periode pendapatan dan beban diperlukan untuk menentukan hasil yang benar. Yang kedua adalah penggunaan prinsip akuntansi yang konsisten. Penerapan prinsip akuntansi yang konsisten dalam beberapa periode penting untuk perbandingan. Kedua konsep tersebut harus diterapkan dalam pencatatan masing-masing transaksi dan penggabungan akun buku besar dalam penyajian laporan. Pendekatan audit atas akun pendapatan dan beban. Audit akun pendapatan dan beban langsung terkait dengan neraca dan bukan bagian terpisah dari proses audit. Audit akun pendapatan dan beban berkaitan dengan audit pada bagian lain. Bagian dari audit yang langsung mempengaruhi akun-akun ini adalah yang pertama, prosedur analisis substantif, kemudian pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, dan yang kedua adalah pengujian perincian saldo. Adalah prosedur analitis. Prosedur analitis mencakup perbandingan-perbandingan dari jumlah-jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor. Biasanya, prosedur analitis mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Kedua adalah pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengindikasikan kemungkinan salah saji baik pada laporan laba rugi maupun neraca. Adalah pengujian perincian atas saldo. Pengujian perincian atas saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Contoh dari pengujian terinci atas saldo ini adalah konfirmasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain. Pengujian perincian atas saldo penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen sehingga dapat diandalkan. Baiklah, itu saja dari kami kelompok 6. Terima kasih atas perhatian.